Halo Sobat Investor, siapa yang di sini pernah mendengar istilah frugal living? Istilah ini pertama kali saya kenal dari komunitas Financial Independence Retire Early yang saya ikuti baik di blog, di YouTube, ataupun di Reddit, dan akhir-akhir ini sering sekali dibahas oleh salah satu content creator favorit saya yaitu Samuel dan Claudia. Nah, frugal living sendiri merupakan istilah dari gaya hidup hemat yang bertujuan untuk meningkatkan alokasi investasi kita agar kita bisa segera bebas finansial. Dan di video ini saya akan menceritakan lebih lanjut tentang frugal living beserta 5 tips dan aplikasi yang dapat berguna untuk meningkatkan gaya hidup hemat kita agar kita bisa segera mencapai yang namanya kebebasan finansial. Sobat investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi dan di podcast 4%. Channel ini membahas perkembangan dana pensiun saya, serta bincang-bincang setiap minggu membahas secara pelan namun pasti untuk kaya dengan investasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk frugal living. Sobat investor, setiap orang pasti pernah menjalani usia produktif. Kita akan belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga. Hingga pada akhirnya nanti ada satu titik di mana kita harus berhenti bekerja karena usia kita tidak produktif lagi. Disinilah muncul kebutuhan untuk membangun dana pensiun selagi kita masih produktif. Percaya atau tidak, jumlah kebutuhan tiap-tiap orang berbeda-beda untuk mencapai batas bebas finansial dan pensiun dini. Nah, saya pernah menjelaskan konsep The 4% Rule di mana total dana pensiun itu setara dengan 25 kali pengeluaran. Ketika dana pensiun sudah terkumpul, maka dana pensiun tersebut akan menghasilkan passive income yang dapat membiayai pengeluaran tahunan kita. Selain dengan meningkatkan pendapatan, kita juga bisa menekan pengeluaran kita. Bahkan pengeluaran bisa lebih berpengaruh dalam kita mempersiapkan dana pensiun. Semakin besar pengeluaran terutama untuk lifestyle, semakin besar pula dana pensiun yang kita perlukan. Serta semakin sedikit pula alokasi investasi kita karena yang seharusnya kita tabung malah kita belanjakan untuk keinginan dan lifestyle. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam membentuk pola gaya hidup hemat saya sehingga saya bisa tetap terus-menerus bisa menabung dan berinvestasi. Saya juga akan menceritakan beberapa aplikasi yang membantu saya untuk frugal living. Berikut ada 5 tips dan aplikasi yang sobat investor bisa terapkan agar bisa mendukung pola gaya hidup hemat. Tips yang pertama adalah buat budget bulanan. Frugal living membantu kita untuk memperbesar persentase kita untuk investasi setiap bulan. Dan investasi rutin akan membantu kita mencapai tujuan finansial di masa yang akan datang. Kunci agar kita bisa rutin dalam berinvestasi adalah dengan kita mengatur alokasi gaji bulanan. Bagaimana bisa kita investasi kalau setiap bulan gaji kita itu selalu habis? Nah, ada satu buah prinsip alokasi gaji yang bisa sobat investor jadikan panduan. Prinsip itu adalah prinsip 50-30-20. Dan aturan ini bisa membantu kita untuk membagi pendapatan bulanan kita dengan menghabiskan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, sembari mengalokasikan 20% untuk investasi dan tabungan. Nah, rumus 50-30-20 ini terbilang adalah yang paling simpel dan sangat cocok bagi sobat investor yang tidak mau ribet-ribet dalam membuat alokasi bulanan. Tentu saja ada banyak sekali prinsip-prinsip lainnya, ada prinsip 40-30-20-10, kemudian ada juga prinsip lainnya yang mengunci keinginannya. Semua sudah saya sempat jelaskan dalam satu video. Oke, sekarang kita akan lanjut kembali ke tips berikutnya. Tips yang kedua, spending tracking atau mencatat pengeluaran rutin. Spending tracking ini merupakan hal yang paling esensial bagi kita yang ingin menerapkan frugal living. Artinya, kita harus terbiasa untuk mencatat pengeluaran rutin setiap hari. Jadi, aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan spending tracking adalah aplikasi Money Manager, Expense and Budget. Aplikasi ini adalah aplikasi yang sederhana, cukup simple ya. Ratingnya sendiri juga cukup bagus. Saya download dengan menggunakan Play Store dan sempat juga menjadi editor choice ya di Play Store. Sebenarnya aplikasi ini cukup simple ya. Kita tinggal memasukkan aja pengeluaran-pengeluaran setiap hari kita ke dalam aplikasi. Kemudian nanti aplikasi ini akan merekap dan kita juga bisa menandai belanja kita itu masuk kategori apa.
Misalnya di sini saya coba contohkan proses pencatatan saya di dalam 1 bulan penuh di sini dan bisa sobat investor lihat ya, saya secara rutin pada tahun 2019 itu melakukan pencatatan pengeluaran saya. Dan ternyata dari pencatatan pengeluaran saya ternyata ketemulah ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup boros pada kategori tertentu. Misalnya di sini apabila kita lihat rekapnya, yang paling boros itu adalah masuk di dalam kategori food ya, di mana di sini kategori food sendiri bisa mencapai jutaan rupiah. Hal ini mungkin kita tidak sadari ya, misalnya ketika saya dan keluarga saya pergi ke bioskop, kemudian kita membeli minuman di situ, kemudian kita masuk ke bioskop, beli tiket, beli camilan, pulangnya masih beli minuman lagi ya, kemudian kita makan, dan mungkin masih beli cemilan lagi, dan setelah itu pada akhirnya pulang, tidak disadari tiba-tiba sudah habis uang sebesar Rp500.000. Dan dari situlah saya mulai melakukan yang namanya penghematan, saya coba tekan ya, dan pada akhirnya di akhir tahun 2019 saya berhasil menghemat jutaan rupiah untuk kategori makanan. Nah, sobat investor juga bisa untuk melakukan yang namanya spending tracking, tidak harus melalui aplikasi, bisa juga melalui Excel ataupun Google Spreadsheet, ataupun ada beberapa aplikasi lain yang belum saya coba, aplikasi yang langsung men-track pengeluaran kita secara otomatis ya. Sobat investor juga bisa sambil download dan cari-cari informasinya. Tips yang ketiga, cashback investasi. Nah, cashback investasi ini sebenarnya mirip ketika kita itu datang ke minimarket, kemudian kita mencari tanggal dan hari yang tepat, di mana kita membeli suatu barang dengan ada diskon atau promo tertentu. Dan saat ini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi investasi yang kita temui di dalam HP kita, yang menawarkan promo-promo dan kerjasama juga, sehingga ketika kita membeli atau kita berinvestasi, akan ada potongan-potongan tertentu. Misalnya saja saya mengambil satu contoh aplikasi, yaitu aplikasi Bibit. Pada bulan September yang lalu, ada beberapa cashback maupun promo yang ditawarkan di dalam aplikasi ini. Dan ada juga beberapa yang saya ikut berpartisipasi di sana, sehingga saya mendapatkan cashback juga dari investasi saya. Dan apabila kita pelan-pelan mengumpulkan cashback ini, dan kita mungkin punya lebih dari satu akun investasi, ya lumayan loh. Pelan-pelan bisa dapat sampai lebih dari 300.000 dalam waktu 1 bulan. Uang tersebut, meskipun kecil, itu adalah uang yang gratis dan juga bisa berguna untuk menunjang frugal living kita. Tips yang keempat adalah smart spending atau belanja secara cerdas. Nah, mungkin sobat investor pernah mendengarkan istilah ini ya, gaji 5 juta cukup, gaji 10 juta pas-pasan, gaji 50 juta malah banyak hutang. Kok bisa ya seperti itu? Nah, hal ini bisa terjadi karena belum tahu beda antara kebutuhan hidup dan juga gaya hidup. Nah, kebutuhan hidup itu adalah hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Yang masuk ke kategori ini tentu saja kebutuhan primer manusia ya, sandang, pangan, papan. Dan ini yang tentu saja harus diprioritaskan. Sedangkan gaya hidup itu adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan dari seseorang. Orang yang tidak bisa untuk membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup tentu saja akan kesulitan untuk menerapkan yang namanya frugal living. Nah, setelah kita sudah bisa mengetahui apa bedanya antara kebutuhan dan juga gaya hidup, maka kita bisa menggunakan satu aplikasi juga untuk membantu kita agar kita bisa belanja kebutuhan pokok kita dengan optimal. Nah, salah satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk bisa belanja dengan optimal itu adalah aplikasi Shopback. Dan Shopback ini adalah aplikasi yang bisa kasih kita cashback untuk setiap transaksi belanja online yang kita lakukan di berbagai macam toko dan e-commerce yang tentunya ada di dalam Shopback. Nah, apabila kita lihat di dalam aplikasi ya, ada berbagai macam merchant pilihan yang ada di sini ya, mulai dari Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, JDID, Bukalapak, Shopee, Zalora, dan seterusnya ya. Dan sebenarnya caranya untuk belanja itu mudah di sini ya. Jadi anggaplah ini sebagai gerbangnya sebelum kita masuk ke dalam aplikasi. Misalkan saja di sini kita ingin belanja di Tokopedia, yang kita lakukan adalah kita tinggal klik Tokopedia di sini, dan kita bisa langsung masuk ke dalam Tokopedia ya, yang ada di sini ya. Sobat investor tinggal
langsung saja masuk di Tokopedia dan lanjutkan dengan belanjanya. Nantinya di sini cashback-nya akan muncul dan tertera. Setelah itu cashback-nya nanti akan ditransferkan setelah transaksi kita sudah selesai terverifikasi. Ada minimum saldo untuk penarikannya, jadi minimum 25.000 bisa ditarik ke pulsa dan 50.000 bisa ditarik ke rekening bank. Dan selama September sampai Desember pastikan juga sobat investor bisa belanja di Shopback khususnya di setiap tanggal kembar karena bakal ada yang namanya Shopback Shopfest. Jadi Shopback Shopfest ini adalah festival belanja tahunan Shopback dan tahun ini mengusung tema orkestra. Obral Cashback Extra. Jadi pastikan sobat investor bisa belanja khususnya di tanggal 10, 10, 11, 11, 12, 12 karena bakal ada tambahan cashback yang besar. Jangan lupa kalau seandainya mau belanja, bisa belanja mulai dari Shopback. Bagi sobat investor yang tertarik memakai aplikasi dari Shopback, silakan sobat investor cek ya di dalam kolom deskripsi ya. Nanti sobat investor bisa gunakan link tersebut untuk mendownload aplikasinya. Tips kelima adalah konsep delayed gratification. Delayed gratification ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah gratifikasi yang tertunda. Atau kalau mau dibahasakan dengan simpel, itu adalah kemampuan untuk menahan kesenangan pada saat ini yang nantinya bisa berguna untuk kesenangan yang akan ada di masa yang akan datang. Dan ini merupakan salah satu kunci sukses orang untuk bisa frugal living. Artinya kalau seandainya kita tidak punya kemampuan ini, percuma segala macam teori-teori yang sudah saya jelaskan di depan ya. Kita mau bikin budgeting sehebat apapun, kita jago mencari cashback, tapi pada akhirnya kita tidak bisa menahan kesenangan kita untuk membeli sesuatu pada masa kini, maka kita akan secara impulsif, kita akan dengan membabi buta membeli barang-barang yang akan mendukung kesenangan kita pada saat ini. Saya sendiri awalnya juga termasuk orang yang cukup boros ketika ingin apa saya belikan, tapi saya belajar punya motivasi dan tujuan. Kenapa kok saya harus bisa menahan keinginan saya untuk membelikan segalanya? Alasannya adalah dua ya. Saya tidak mau pada masa tua saya hidupnya susah dan saya tidak mau anak saya menjadi sandwich generation yang harus membiayai orang tuanya dan juga membiayai keturunannya. Itulah motivasi yang membuat saya belajar untuk bisa menunda kesenangan pada saat ini. Nah, semoga sobat investor bisa mulai belajar ya untuk menunda kesenangannya pada saat ini. Silakan sobat investor cari motivasi yang membuat sobat investor mau untuk menahan diri untuk mendapatkan kepuasan yang ada di kemudian hari. Semoga apa yang saya bagikan tadi bisa berguna bagi sobat investor sekalian, dan apabila ada tips dari sobat investor sekalian bisa tuliskan ya di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat update dari dana pensiun saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam dana pensiun saya. Dan pada saat ini nilai portfolio dana pensiun saya untuk pertama kalinya menyentuh angka 800 juta rupiah. Tepatnya adalah 813 juta rupiah. Dengan imbal hasil sebesar 18,6%, keuntungannya kembali di atas 100 juta rupiah. Dulu pada bulan Januari 2021, keuntungan saya juga sempat mencapai 100 juta rupiah ya. Pada saat itu IHSG juga sama seperti saat ini ke level 6.400. Tapi yang seperti sobat investor ketahui, IHSG sempat turun ke level 5.900 setelah ada pelonjakan kasus COVID dan berbagai macam isu lainnya, dan sekarang mulai berangsur-angsur kembali naik lagi. Dan inilah yang menyebabkan reksadana saya, khususnya di reksadana saham, mengalami kenaikan. Nah, kita akan coba bahas ya secara lengkap. Kita akan coba klik portfolio di sini dan kita lihat di sini ada nilai portfolio saya mulai dari awal saya berinvestasi sebesar Rp200.000 di 11 November 2019 dan pelan-pelan saya meningkatkan investasi saya, melakukan nabung rutin ketika pandemi. Saya top up investasi saya cukup banyak dan sekarang kita bisa lihat nilainya sekarang naik ke 813 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat ya, dalam satu bulan mungkin akan kelihatan lebih jelas ya. Yang tadi awalnya 744, kemudian naik menjadi 813 juta rupiah. Naiknya itu cukup banyak ya, dan memang dalam satu bulan ini IHSG dan banyak saham-saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat di sini, alokasi dari dana pensiun saya sendiri itu 80% ada di reksadana saham. 20% ada di reksadana obligasi, dan hanya sebagian kecil saya tempatkan di reksadana pasar uang. Oke, apa saja isi dari dana pensiun saya? Sobat investor bisa cek di sini.
Untuk pasar uang sebenarnya sama seperti yang kemarin, ada Sukor Invest Money Market Fund di sini. Lalu untuk reksadana obligasi ada 3, ada Majoris Sukuk Negara Indonesia. Saya dapat dari cashback ketika sobat investor masukkan kode referral di Bicara Investasi. ABF Indonesia Bond Index Fund, reksadana pilihan pertama saya. Ini adalah reksadana obligasi negara dengan total nilai 9 juta rupiah. Dan Sukor Invest Stable Fund, reksadana obligasi korporasi pilihan saya saat ini. Karena memang return-nya lumayan tinggi, yaitu sekitar 9%. Kemungkinan ketika suku bunga turun bisa jadi 9%-nya akan turun ke 8,5% atau ke 8% ya ke depan. Tapi angka ini juga tetap termasuk tinggi ya. Nah, untuk reksadana saham sendiri saya memilih reksadana saham berbasis indeks, yaitu Average IDX 30 dan juga BNI AM Index IDX 30. Nah, BNI AM Index IDX 30 ini kemarin sudah membagikan dividen ya. Bagi sobat investor yang belum sempat menonton videonya, sobat investor bisa cek video tentang dividen reksadana. Perbedaannya sangat tipis ya, silakan sobat investor pilih salah satu aja dari 2 ini. Menurut saya sudah cukup. Oke, itu tadi perkembangan dari dana pensiun saya, dan tentu saja nilai dari dana pensiun ini bisa tetap naik ataupun turun terus ya. Silahkan sobat investor abaikan saja fluktuasi harian, mingguan, atau bahkan bulanan, karena esensi dari dana pensiun ini adalah dana yang akan ditarik pada saat kita pensiun. Saya sendiri berencana untuk memanfaatkan dana ini masih lebih dari 10 atau 20 tahun lagi ya, sehingga apa yang terjadi pada saat ini mau naik cukup tinggi, mau turun cukup tinggi juga, itu bukan hal yang menjadi beban pikiran saya. Saya tetap lanjutkan dengan strategi nabung rutin dan rebalancing apabila memang dibutuhkan. Oke, sobat investor, sekian dulu penjelasan saya, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.